Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Dimanapun berada, kiranya kita masih dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam ayat renungan harian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Tritunggal yang memelihara istirahat kami di malam hari. Bahkan hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menyertai, menerangi hati dan pikiran kami lewat firman-Mu, sehingga kami boleh beroleh hikmat dan kebijakan yang dari Tuhan. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, ayat renungan firman Tuhan hari ini, Jumat 29 Januari 2021, tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Saya membuat judul ayat renungan kita ini adalah izinkanlah Allah mengasihi orang lain melalui Anda, melalui kita Bapak Ibu, dan izinkanlah Allah mengasihi Anda melalui orang lain. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu hal biasa, dan itu dilakukan oleh semua orang. Ketika orang mengasihi kita, kita membalasnya dengan kasih. Dan itu sudah hal yang biasa. Tapi Yesus mengajarkan kita lebih dari sana. Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan dalam perikop ini, Injil Lukas pasal 6, Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh. Pertama-tama mengasihi Allah, lalu mengasihi sesama kita, yang baik dengan kita atau yang memusuhi kita. Semasa kita hidup, kita selalu berada pada posisi tidak disukai orang. Walau kita kecil atau sudah remaja, pemuda, bahkan saat kita dewasa, saat kita tidak disukai atau pada posisi tertolak, kita harus sadar bahwa itu bukan sesuatu hal yang fatal. Itu hanya pendapat dan pikiran orang. Tuhan Yesus Kristus juga sebagai pribadi yang paling banyak dihina, dicela, bahkan dari siapapun yang pernah hidup di dunia ini. Ketika dia masih kecil, dia mau dibunuh oleh Raja Herodes. Semasa dalam pelayanannya, orang Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat mencela dia, bahkan ajaran, bahkan khotbah Yesus. Sampai pada disalib pun yang masih dihina oleh salah satu penjahat di sisinya. Karena itu lewat perikop ini kita mau diajar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada 4 hal dalam perikop ini yang mau disampaikan kepada kita. Attitude perilaku orang Kristen, mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci, meminta berkat bagi orang yang mengutuk, bahkan berdoa bagi orang yang mencaci. Keempat hal ini dalam kehidupan kita manusia sangat sulit untuk dilakukan, tapi harus bisa, harus dapat. Maka izinkan Allah, izinkan Roh Kudus boleh menyertai, memampukan kita. Jika saja Tuhan Yesus tidak mengizinkan kasih Allah menguasai hatinya, tetapi kebencian dan akar pahit, maka jalan keselamatan tidak ditemui manusia. Yang manusia temui adalah jalan dosa yang membawa manusia kepada kebinasaan yang kekal. Kadang-kala kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita sukai,
untuk mendapatkan sesuatu yang kita cintai. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Cara kita menangani kebencian, penolakan orang lain terhadap diri kita, membuktikan kerelaan kita untuk mengizinkan kasih Allah tersalur melalui kita kepada orang lain. Bukan saja itu, tetapi kita juga merelakan Allah mengasihi kita melalui orang lain, melalui kata-kata, pikiran, perbuatan, dapat menjadi saluran berkat bagi kita. Kita juga yakin bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bahkan kadangkala melalui musuh yang kita benci pun Allah bisa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Karena itu, keluarlah dari jeratan kebencian dan penolakan orang lain. Tidak semua orang yang membenci kita atau yang menolak kita. Ada juga orang-orang yang menunggu uluran tangan kita. Tanpa kita, sukses tidak akan bisa mereka raih. Renungkanlah itu. Dan Tuhan yang menyertai kita, terpujilah namanya. Amin. Terima kasih Bapa buat renungan firman-Mu, mengingatkan, mengarahkan kami untuk mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesama kami manusia, terlebih kepada mereka yang mungkin kami benci atau yang membenci kami. Biarlah Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk berbuat baik bagi mereka, untuk berkata-kata, bahkan berdoa bagi mereka. Ini kami Bapa di hadapan-Mu. Terimalah kami dan terimalah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.